Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji fikih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Nomor 3 kita untuk hajat-hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita digambilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 bab wudu. Mulai bab wudu. Al-wudu'u utawi iki iku nerangaken wudu. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku khamsatun ana 5. Ya, syarat-syaratnya wudu itu ada 5. Nomor 1 iku ayyakuna yen to ana sapa al-mutawaddi'u wong kang wudu iku musliman, Islam. Syarat pertama kita bisa wudu itu adalah karena keislaman kita. Ada 2 syarat itu macamnya, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Biasanya begitu. Tapi dalam hal ini dijadikan satu. Apa syarat sah dan syarat wajib itu? Di dalam fikih, kajian fikih itu ada syarat dan ada rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan kewajiban. Saderenge sekolah niku enten syarat-syarate. Ngumpulno ijazah, bayar uang gedung. Nah, itu syarat-syaratnya. Sebelum sekolah itu harus selesai semua. Nah, itu namanya syarat. Kalau syarat wudu berarti sesuatu yang harus dilakukan sebelum wudu. Ya, itu namanya syarat. Ya. Yang pertama itu muslim. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus memastikan bahwa kita ini Islam. Kalau belum Islam berarti syaratnya belum masuk, belum bisa sah. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah ada wajib, ada sah. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat wajib itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan kewajiban. Jika terpenuhi semua itu, maka hukumnya wajib untuk melakukan itu. Ya. Beda dengan syarat sah. Syarat sah itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan kewajiban. Jika sudah terpenuhi, maka hukumnya jadi sah jika dilakukan. Nah, kalau muslim ini termasuk syarat wajib. Ya. Kalau kita ini sudah bisa jadi syarat wajib dan bisa jadi syarat sah. Ya. Contoh sholat. Sholat itu syarat wajibnya harus muslim. Ya. Kalau tidak muslim maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Ya. Itu syarat wajib. Ya. Nah, kalau di sini, di wudu ini, muslim ini bagian daripada ya syarat wajib dan juga syarat syah. Ya. Wudu kita ini akan syah jikalau
yang berwudu itu orang Islam. Jadi kalau bukan Muslim terus wudu, ya wudunya tidak sah. Itu bedanya syarat wajib dengan syarat sah. Hanya sekedar diketahui. Nomor kali ayyakuna ing yento ono sopo mutawaddi, orang yang berwudu itu mumayyizan, tamyiz. Ya. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara yang syarat, antara yang wajib, antara yang sunnah, itu mumayyiz. Ya, dulu pelajaran kita saat masih SD, pelajaran kulo, ya. Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Gitu. Tapi dalam hal fikih, mumayyiz itu diartikan dengan orang yang bisa membedakan antara syarat, antara rukun dan sunnah. Ini sunnah apa rukun? Membasuh muka itu rukun apa sunnah? Itu harus tahu. Mulane dalam fikih, kajian fikih itu kita harus tahu apa yang kita lakukan itu sunnah apa wajib. Kalau enggak bisa jadi enggak sah wudunya. Membasuh muka mestinya sunnah apa wajib? Wajib. Dianggap sunnah. Dianggap sunnah wis sak karep kowe didik ae wong sunnah wae. Sama dengan mengusap telinga, ngusap telinga niku wajib napa sunnah? Nah, sunnah. Banyune karek titik digawe ngusap telinga entek. Wis sikile gak apa-apa sunnah wae ngene. Soalnya aku wis wisu nang omah mau lah. Gak bisa, sehingga kita harus tahu mana yang sunnah dan mana yang wajib. Itu namanya orang yang tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah, itu namanya napa wau? Tamyiz. Tamyiz. Nomor 3, alla yakuna ing yento ono ala a'dha'il iku ala a'dha'il wudu ing atase pira-pira anggota wudu ana apa ora ana apa hailun perkara kang ngalingi yamna'u kang nyegah apa sing nyegah mau yang nyegah tadi hail ya. Wusulal ma'i ing tumekani banyu ilal basyarati maring kulit kasam'in kaya lilin wasahmin lan gaji utawa minyak wa ghamsin lan wa ghamsi ainin lan bloboke mata ya bloboke mata iku napa niki ketek bloboke mata boten ketek nggih ketek nggih ketek nggih ketek. Jadi yang ketiga adalah tidak adanya syarat sahnya ya. Syarat sah yang kedua, yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Tidak boleh ada yang menghalangi wudu sampai kepada anggota wudu. Anggota wudu enten pinten? Enten pinten setunggal napa mawon? Muka nomor kali, tangan nomor 3, kepala nomor sekawan, kaki. Nah, itu anggota-anggota wudu yang air itu harus sampai kepada kulitnya, yang sampai kepada anggota wudu tersebut. Tidak boleh terhalangi, tidak boleh terhalangi. Baik itu dihalangi oleh cat, dihalangi oleh minyak, dihalangi oleh ketek, itu tidak boleh terhalangi. Nomor sekawan, Allah ya'taqida yento ora nekotaken, yento ora ngeyakini sapa al mutawaddi wong kang wudu fardon ing
fardu min furudihi saking piro-piro fardune wudu sunnatan ing sunnah. Tidak boleh meyakini sesuatu yang wajibnya wudu dianggap sunnah atau sunnahnya wudu dianggap wajib. Nah, poin yang keempat inilah yang menjadikan memperjelas pengertian tamyiz tadi itu. Yaitu tamyiz itu tidak hanya sekedar tahu baik buruk, yaitu orang yang berakal, tetapi apa? Ya tahu yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Nah, niku namine syarat. Bon, enten pinten wau syarat wudu? Gangsal. Nomor setunggal napa? Islam. Nomor kali tamyiz. Napa tamyiz wau? Bisa membedakan antara yang fardu dan yang wajib dan yang sunnah. Nomor 3 apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Bagus. Nomor sekawan? Apa? Tidak meyakini bahwa yang wajib itu wajib, yang sunnah itu yang wajib itu sunnah dan yang sunnah itu wajib. Nah, loh. Niki tulisannya 5 kok isine mek 4 ngene. Niki duka niku. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Wahya utawi 6 iku an-niyatu niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ing dalem nalikane masuh kawitane bagian wudu. Nomor setunggal niat. Niat niku niat wudu. Ya napa niate wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat. Ningali, nah, enten di kitab apa ini Safinatun Najah itu an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wat talaffudzu biha sunnatun. Nah, ini. Niat itu menyengaja sesuatu ya, yang muqtarinan bi fi'lihi yang dilakukan bersamaan dengan yang dilakukan bersamaan pada awal pelaksanaan wudu. Tempatnya niat teng pundi? Nah, wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati, ya, dalam hati. Itu bukan niatnya, itu namanya at-talaffuz. Ya. Talaffuz itu pelafalan niat. Wa talaffuzu dan melafatkan niat biha pada waktu wudu itu sunnatun sunnah. Melafatkan niat itu sunnah. Ya. Jadi pas bersanding ini nawaitul wudu ala raf'il hadath salasul fardhu ta'ala. Nawaitul wudu itu ngomongin nawaitul itu tenggone mulut itu namanya talaffuz, hukumnya sunnah. Ya, sunnah kenapa? Karena hati-hatinya. Ya. Wa waktuha dan waktu membacakan niat di dalam hati itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ketika kita membasuh muka. Ya, ketika membasuh muka yang pertama kali itu niat. Mulane nek wong wudu pada waktu membasuh muka itu gak oleh ngomong. Mosok iso ngomong sesuatu pada waktu wudu basuh muka artine niat. Enten mboten enten. Mboten saged. Jadi kecuali ketika kita ngomongnya ketika basuh muka itu nawaitul wudu ali rafil hadas al-asghar itu tidak masalah. Tapi kalau yang diomong ya apa mang masakane yuk atine niat wudu saged napa mboten? Mboten saged. Karena hati itu
mulut itu cerminan dari hati. Sehingga tidak boleh kita wudhu itu sambil ngomong. Niat. Saged sedaya nggih niate nggih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Napa artine? Niat ingsun nawaitul wudu'a, niat ingsun al wudu'a, niat wudu li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Itu diniati ngoten nggih. Atine ngomong ngoten. Gak iso basa Indonesia, Pak, ndak apa-apa. Yang penting ngerti artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ojo najis nggih. Hadas kecil fardhon lillahi taala. Nomor kali ghuslul wajhi. Masuh rai. Niki rai lho nggih. Muka rai sih Pak Mar. Ya enten rai niki tulisannya. Ghuslul wajhi masuh rai, mimam batis sya'ri, saking kawitan, saking nggon tukule rambut, ar-roksi, rambutnya sirah, ila muntahadzaqoni, tumeka maring panggonan poke janggut, wa minal uzuni, lan saking kuping, ilal udhuni tumeka maring kuping. Ini definisinya wajah. Definisinya wajah. Yaitu membasuh wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut kepala. Tumbuhnya rambut kepala sampai napa? Tumbuh rambut kepala atas ini sampai poke janggut kene iki. Ini namanya wajah. Kalau ke samping-sampingnya mulai dari anak telinga ini sampai anak telinga mriki sampai mriki. Sehingga ketika kita wudu ojo ngene tok plok. Adem ja, dadi ngarep tok. Nggih, mboten nggih. Jadi harus betul-betul ini terbasahi. Apa maneh jenenge ghuslu ya. Ghuslu ini enten ghuslu, enten mashu. Di wudu itu ada ghuslu dan ada mashu. Kalau ghuslu itu membasuh. Membasuh itu dipersyaratkan dengan apa? Rata. Dipersyaratkan airnya mengalir. Itu namanya ghuslu. Beda dengan mashu. Mashu niku ngusap. Ngusap. Dibasah ngoten mawon mboten masalah. Lah, karena wajah itu dipersyaratkan dengan rata, ya harus penuh. Nah, jadi biar aman, blok, terus kemudian ke atas red, kan enten rasane, samping bawah. Biyen yai biyen napa mempraktekkan blok naik seret, samping seret, di semuanya bisa. Ojo ini, rauh bikin jenenge ya, ketek, blok naik seret. Nah, betul. Di ini harus penuh. Godeknya ini termasuk wajah apa mboten? Wajah. Mulane ana sing godeken ana sing mboten. Buktine napa nek memang ku wajah, ana sing ngingoni godek, ana sing mboten. Sing ngingoni godek apa kok diingoni godek ben ganteng, ben gagah. Soalnya napa wajah termasuk tampilan depan. Sehingga napa godek ya harus basah sampai kepada kulite godek mau ya. Sampai muntahadzaqoni ya, panggonan po'i janggut gini berarti ya. Lah sunnah ya melebihi itu ya. Wa minal udhuni nggih niki wau.
Lho Pak, terus ya napa niki? Niki sing bathuk kinclong niki ana Pak. Nah, misalkan gak cukul Pak sampai tutuk kene Pak. Oh, berarti tutuk kene ngono Pak. Ini kalau yang begitu-begitu itu exception ya, pengecualian yaitu pada lumrahnya wajah seseorang itu ya di depan ini saja, lumrahnya. Ya. Berikutnya nomor 3, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini masuh tangan luru. Ya. Ma'al mirfaqaini sertane sikut luru. Wa ma tahtal adhafiri wa malan barang tahta kang ana ing ngisor al adhafiri pira-pira kuku at-tawilati kang dawa. Allati tasturu kang nutupi apa allati apa al-adhafiri tawilah al-anamila ing driji. Sing jenenge tangan niku mulai pucuk sampai apa? Siku. Siku itu termasuk tangan. Ya. Sehingga dinaikkan sedikit sikunya. Dinaikkan sikunya sedikit. Ibu-ibu biasanya bajune gak ono kancinge sing wis keciliken sampai diung. Gak kena Pak, wis tutuk kene Pak ya apa Pak? Digunting. Kok digunting Pak? Ya sampean katene wudu kok gawe baju ngono ya. Ya nang ngene kono jeding gitu ya. Dicepot sik ngono ya. Jadi di atasnya siku-siku, di atasnya siku-siku. Ini harus basah. Ini harus basah. Yang sangat sangat rawan itu niki biasa niki. Niki nek biasanya jengkerut. Iki biasanya gak basah ini. Nek gak dikono ngene digosok. Ya. Yo ojo maneh ngene, Pak. Wong kadang-kadang wudu cuma ngene tok. Kene lho sik kering. Yang paling sering itu sini masih kering. Anak-anak atau siapapun yang tidak memperhatikan wudu, itu yang paling sering kan ngene tok. Kene sik kering. Sehingga harus betul-betul dipastikan ini basah semua. Cor ya wis, dipastikan. Ini digosok. Ya. Nanti sunahnya ya 3 kali. Kalau memang 3 kali itu sekali belum rata, maka basuhan yang kedua itu ya tetap wajib Mas ya. Kalau basuhan yang kedua itu masih belum merata, maka basuhan ketiga itu bukan sunnah, masih tetap hukumnya wajib nanti. Jadi ini harus dipastikan basah semua. Termasuk kuku-kuku yang panjang. Kuku yang panjang itu harus sampai kepada bawahnya kuku. Bawa ngono ya, burine kuku harus basah. Mulane diginikan. Nek banyu sret dicur. Biar apa basah, betul-betul basah. Ini ono piteke Pak, ya gak apa-apa nek pitek sing iso mlebu banyu ya. Tapi nek napa nek ibu-ibu ngoten dicet. Nah, dicet. Kan enten cat napa niku jenenge? Nen MKO iku lawang Pak nih MKO. MKO. Nggih. Enten cete sing gilap ngoten niku. Nggih ndak apa-apa dicat tapi sadurunge wudu kudu diilangi, kudu diilangi. Mane Pak, ya, iku pahala luwih gede iku. Ya. Mari pitekan kok marung dibersani pahala luwih gede. Soalnya apa? Sampean mempraktekkan biar air masuk ke sini. Gitu. Ya, tapi nek gak cet-cetane kan gak patek ngereken tentang itu tadi ya. Kadang-kadang gitu. Mashu ba'dir ra'si. Nomor sekawan ngusap sakwenehi sirah, sebagian sirah, sebagian kepala. Iki sirah api ya. Nek mau
rai, iki sirah. Ya, apik. Wa illam yakun senajan ora ono alaihi ing atase sirah apa sya'run rambut wala yakfilan ora cukup apa mashu sya'rin ngusap rambut tola kang dawa apa rambut an haddir roksi saking watese sirah. Nah, kepala yang disebut kepala ini sekitar niki jenenge kepala. Bukan rambut tuh ya, bukan rambut ya, tapi kepala. Tapi kepala. Ya. Tapi kepala. Bahkan ada yang kitab fikih yang lebih detail lagi, harus sampai ke napa niki? Totoke kepala, artinya kulitnya kepala. Ya. Tapi kalau memang masih sekitar sini, kalau dalam kitab ini, itu masih boleh walaupun kena rambut itu plok, nggak apa-apa. Nih, Syafi'iyah itu minimal 3 rambut saja sudah cukup, kena rambut itu. Asal rambut di sekitar sini, sekitar kepala. Ya. Yang nggak boleh itu adalah rambut yang panjang, terus karena dingin, jokok pucuk itu. Diredang ini, numakal kowe. Waduh ya ono kene-kene iki langsung nyes ngene. Dideleki ne ngarep tok. Mboten pareng. Ya, kenapa? Ini bukan kepala, di luar kepala sudah. Harus sekitar sini. Walaupun kena rambut kene tok, kena rambut ae lah, gak sampai tutup totoke, iku gak apa-apa. Kenapa? Masih dikatakan kepala, sekitar kepala, ya. Yang lebih baik lagi sampai totoke kepala. Ya. Tapi kalau seandainya sampai rambut tok ngene ae, ya gak apa-apa. Kenapa? Masih bagian kepala. Sing gak oleh beneran, ya iku mau di luar kepala. Di luar kepala ya iki mau dawa, cukup pucuk tok. Cus. Iki gak kepala iki ya. Nah, itu ya. Ini namanya membasuh kepala. Ngusap kepala, Pak Diroksi. Nomor gangsal ghusrul rijlaini, masuh sikil luru ilal ka'baini tumekoh maring kemiren luru. Wayajibulan wajib ghuslul aqibaini, masuh tungkak luru, wasukukihima lan pecah-pecahi tungkak luru. Nah, yes. Sikil niku semua kaki sampai mata kaki, ya, itu wajibnya. Nah, biar memastikan napa tungkak apa mata kaki, agar kita meyakinkan mata kaki itu basah, maka ditambah di atasnya sekira 1 kepal gitu saja di atasnya. Dan kaki itu memang harus digosok. Napa malih nek pun sepuh atus sing nom-nom ngene Mas Zaki, Mas Asep ngene sikile sik mulus-mulus ya. Dadi kan pecah-pecahane sih. Ya. Tapi nek sikil kula pun pecah-pecah. Pecah-pecah wis kering barang. Jadi gak halus maneh. Itu harus digosok. Gosok sikile. Utamane tungkae niku sampai betul-betul basah semua. Kenapa harus basah? Tadi itu persyaratannya tadi harus apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke anggota wudu. Mulane harus gosok-gosok. Bahkan nanti kita pelajari lagi sunnahnya wudu itu ad-dalku, gosok-gosok. Jadi gosokan-gosokan itu termasuk bagian daripada sunnah. Nomor 6 at-tartibu, ngurut-ngurutake bainal a'dha'il arba'ati ing dalem antarane pira-pira anggota kang papat. Anggota papat 1 loro ndi 1 loro ndi wajah kepala. Tuh 2 3 4 nggih. Anggota papat ini harus diurut. Tidak boleh yang belakang didepankan, yang depan dibelakangkan. Itu namanya at-tartibu. Ulangi.
Fardune wudu enten pinten? Ayo dibayangno, wudu kita wis bener apa gak? Nomor setunggal napa? Niat, gak usah ndelok catetan tapi apalan. Nomor siji niat, niat niku teng pundi? Ati. Pada waktu kapan maca niate? Basuh muka. Nomor kali napa? Basuh muka. Ukurane muka niku pundi sampai pundi? Muncule rambut kepala atas sampai notoke janggut. Nek sampinge sampai pundi? Telinga sampai telinga. Nomor 3 napa? Basuh napa ngusap tangan? Basuh, dieling-eling. Basuh. Napa bedane basuh karo ngusap? Rata, banyune kudu ya ngalir. Nek ngusap niku nggih mboten. Terus basuh tangan niku pundi sampai pundi? Ujung kuku sampai sikut termasuk napa mboten? Masuk, sehingga harus dilebihkan agar memastikan sikute basah. Nomor sekawan napa? Wis kangki. Gak sabu di sampeyan. Mari tangan apa? Rambut apa kepala? Kepala. Nah, diingat-ingat, kepala mboten rambut, nggih. Nek rambut nggih bahaya sing dawa-dawa mau dicukuk ngarepe tok, nggih. Kepala. Pokoknya sekitar kepala, ya. Terkena rambut gak apa-apa, tapi lebih utamanya kena poloki kepala, ya. Nomor 5 napa? Basuh kaki sampai pundi? Sampai kemiren. Nomor 6 napa? Tertib. Nah, telingai nang ndi? Wis ngerti berarti. Wis ngerti berarti wudu sampean sah kabeh.